PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebagai unit usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi jenis usaha pembangkitan, distribusi, dan penjualan tenaga listrik yang berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, PLN Unit Induk Wilayah Riau Kepulauan Riau akan terus bersinergi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi, misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga mewujudkan adanya. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Bapak Yasir ya, selaku Kepala CSR di lingkungan PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Jaswir ya. Saya bertugas di sini sebagai asmen DJCL. Di sini sebutannya asmen DJCL. Itu di bawah Bidang Komunikasi dan DJCL. Saya sendiri Muhammad Aikal. Kemudian di samping saya ada Melisa Silalahi. Kemudian di samping saya ada Sanas Fazila Jasmin. Kemudian di paling ujung itu Nasuha Ramadhani. Berdasarkan pengalaman Bapak, apa kira-kira saran bagi mahasiswa terkhususnya jurusan Public Relation agar mampu menerapkan komunikasi bisnis di dunia kerja? Jadi komunikasi internal di PLN itu dilakukan secara berjenjang melalui briefing harian. Lalu dapat koordinasi surat elektronik seperti email, aplikasi komunikasi internal dan grup komunikasi resmi. Nah, sistem ini membantu penyampaian informasi agar berjalan dengan cepat, jelas dan dapat dipahami oleh seluruh pegawai pada PLN. Bagaimana komunikasi dan koordinasi dilakukan antar unit kerja agar pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan dengan baik? Jadi setiap unit itu memiliki tugas yang saling terhubung sehingga koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat, sistem informasi perusahaan dan komunikasi digital. Nah, apabila terdapat gangguan layanan, unit terkait akan berkoordinasi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan pelanggan memperoleh informasi yang akurat. Siapa saja stakeholder utama PT PLN dan bagaimana perusahaan membangun komunikasi dengan mereka? Stakeholder utama PLN ini meliputi pelanggan, pemerintah, media massa, mitra kerja serta masyarakat. Dan komunikasi ini dilakukan melalui pertemuan, misalnya kegiatan sosialisasi, media sosial, konferensi perselainan pelanggan, dan kerjasama dengan berbagai instansi untuk menjaga hubungan yang baik. Bagaimana perusahaan mengevaluasi efektivitas komunikasi yang telah dilakukan kepada pelanggan dan stakeholder? Evaluasinya dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan, lalu monitoring media sosial, jumlah pengaduan pelanggan, serta evaluasi internal terhadap setiap kegiatan komunikasi. Hasil evaluasinya digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi perusahaan. Bagaimana komunikasi antara pimpinan dan karyawan dalam menyampaikan kebijakan atau informasi penting? Jadi pimpinan, kami menyampaikan informasi melalui rapat, surat edaran, email resmi dan forum diskusi. Selain komunikasi dari atasan kepada bawahan, PLN juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan masukan melalui rapat evaluasi maupun forum komunikasi internal sehingga tercipta komunikasi dua arah. Apakah tantangan terbesar yang dihadapi PT PLN dalam menjalankan komunikasi bisnis? Salah satu tantangannya sih adalah menyampaikan informasi secara cepat ya kepada seluruh pelanggan yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, perkembangan media sosial juga membuat perusahaan harus lebih responsif dalam menjawab pertanyaan maupun mengkualifikasikan informasi yang beredar di masyarakat. Media komunikasi apa yang digunakan PT PLN untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan dan masyarakat? Kami menggunakan berbagai media komunikasi seperti aplikasi PLN Mobile, website resmi, media sosial, kontak center PLN 123, email dan media massa. Penggunaannya berbagai media tersebut bertujuan agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara cepat.
Bagaimana perusahaan menjaga komunikasi dengan pelanggan ketika terjadi gangguan listrik atau kondisi darurat? Ketika terjadi gangguan, perusahaan segera memberikan informasi melalui aplikasi PLN Mobile, media sosial resmi, kontak center PLN 123 serta website. Tim pelayanan pelanggan juga siap memberikan penjelasan mengenai penyebab gangguan dan estimasi waktu perbaikan, sehingga pelanggan memperoleh informasi yang jelas. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Yaswiri atas luangan waktunya pagi ini, kemudian luangan motivasi juga di ujung ya. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Tuhan. Amin, amin ya.